masyarakat kita Indonesia, terutama anak-anak yang ada di daerah perbatasan, termasuk anak-anak pekerja atau TKI perkebunan sawit yang ada di wilayah Malaysia di seberang perbatasan itu tidak mendapatkan akses pendidikan di wilayah Malaysia. Kenapa? Karena yang berhak memperoleh layanan pendidikan di Malaysia harus mempunyai IC, identity card, karena transportasi mendatangkan barang lebih murah dari Malaysia karena jaraknya dekat daripada mendatangkan dari pusat-pusat perdagangan Indonesia seperti Kota Tarakan, perlu 2-3 jam untuk sampai ke perbatasan, atau dari Makassar yang lebih jauh, atau Surabaya gitu. FISIP UNES yang dulunya FIS UNES itu sekarang semakin membuka lebar untuk kajian-kajian yang sifatnya kekinian, termasuk kajian tentang pembangunan. Di prodi pendidikan sosiologi antropologi juga dikembangkan, salah satunya kajian tentang antropologi pembangunan, yang kemudian areanya itu mengkaji tentang dinamika pembangunan di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan di berbagai negara lain, karena pembangunan development itu kan ideologi yang datangnya dari barat, anak kandung dari ideologi kapitalisme liberalisme, tapi kemudian sudah diadopsi sesuai dengan negara masing-masing. Kalau kajian di sosiologi antropologi ini, pembangunan antara lain dengan perspektif antropologi atau perspektif sosiologi, misalnya pembangunan di daerah perbatasan negara, pembangunan di daerah pertanian dataran tinggi, atau pembangunan di area pertambangan, yang area-area seperti itu jarang dikaji oleh kebanyakan ilmuwan. Mungkin ilmuwan lebih senang mengkaji area pembangunan yang sudah banyak dikaji oleh para ahli lain yang populer, misalnya tentang perkotaan, tentang perekonomian pedesaan secara umum, tentang daerah-daerah pelabuhan gitu. Tapi kalau daerah seperti yang saya sebutkan tadi itu dataran tinggi, perbatasan atau pertambangan, itu mungkin unik gitu ya. Salah satu contoh misalnya kalau kajian perbatasan yang pernah kami lakukan di perbatasan Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Baru, dengan wilayah negeri Sabah Malaysia, itu pembangunan di bidang pendidikan. Jadi di sana masyarakat kita Indonesia, terutama anak-anak yang ada di daerah perbatasan, termasuk anak-anak pekerja atau TKI perkebunan sawit yang ada di wilayah Malaysia di seberang perbatasan itu tidak mendapatkan akses pendidikan di wilayah Malaysia. Kenapa? Karena yang berhak memperoleh layanan pendidikan di Malaysia harus mempunyai IC, identity card, kalau di Indonesia KTP gitu. Harus punya IC Malaysia, sehingga anak-anak usia sekolah dari 6 tahun bahkan sampai 12 tahun itu ada anak yang belum pernah sama sekali mengenyam pendidikan sekolah. Jadi miris sebenarnya daerah perbatasan itu. Dan kemudian ada salah satu warga di daerah perbatasan itu menginisiasi berdirinya sekolah tapal batas. Namanya resminya itu Madrasah Ibtidaiyah Darul Furqon. Tokoh itu namanya Hajah Suraidah gitu. Kami pernah wawancara mendalam dengan beliau, pernah observasi juga ke sekolah itu,
yang letaknya hanya sekitar ya seratusan meter dari perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Para siswa tidak dipungut biaya gratis. Banyak yang datang dari wilayah Malaysia, anak-anak TKI itu jaraknya sekitar 2 kilo, 3 kilometer, mereka berjalan kaki. Kemudian ada asrama di situ. Tetapi ada juga siswanya itu yang berasal dari wilayah Indonesia di perbatasan. Jadi yang tidak terlayani oleh layanan pendidikan. Selain bidang pendidikan yang dibangun di daerah perbatasan itu ya, yang kita kaji, ada juga pembangunan di bidang perekonomian. Wilayah perbatasan itu kan wilayah abu-abu kalau dari aspek antropologi disebut wilayah liminalitas gitu ya. Itu bagian dari Indonesia, namun sisi-sisi perekonomian Malaysia juga hadir di sana. Misalnya apa? Alat pembayaran di daerah perbatasan itu, di kedai, di pasar boleh dengan rupiah, tapi boleh juga dengan ringgit Malaysia. Kemudian banyak barang-barang kebutuhan hidup, termasuk sembako, termasuk gas LPG yang dikonsumsi oleh warga Indonesia di perbatasan itu datang dari Malaysia, dari wilayah Sabah, khususnya kota Tawau atau Bandar Tawau kalau orang nyebut di sana. Karena transportasi mendatangkan barang lebih murah dari Malaysia karena jaraknya dekat daripada mendatangkan dari pusat-pusat perdagangan Indonesia seperti kota Tarakan, perlu 2-3 jam untuk sampai ke perbatasan, atau dari Makassar yang lebih jauh, atau Surabaya gitu. Sehingga kemudian kita saksikan produk-produk Malaysia ada di perbatasan Indonesia, di wilayah Pulau Sebate ada, di wilayah Kecamatan Semenggaris ada, dan wilayah-wilayah perbatasan yang lain di Kalimantan Utara. Sebaliknya, komoditi barang dagangan dari Indonesia pun juga dengan mudah masuk ke Malaysia, seperti kelapa sawit. Kelapa sawit itu di wilayah Pulau Sebate hanya ada satu PKS, satu pabrik pengolahan kelapa sawit, sehingga tidak bisa menampung seluruh hasil perkebunan sawit baik milik masyarakat maupun milik perusahaan. Maka kemudian dijual ke Malaysia di wilayah Sabah, dan ternyata di sana ada beberapa kilang. Kalau pabrik itu di Indonesia, kalau di Malaysia namanya kilang pengolahan kelapa sawit. Apakah hanya kelapa sawit? Tidak. Pembangunan bidang perekonomian selain itu juga hasil bumi seperti pisang, seperti yang lain, duren itu bisa dijual ke Malaysia. Dan konon, karena informan yang kami wawancara itu juga agak ragu, Pulau Sebate itu akan dibangun seperti Singapura gitu ya. Jadi pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan untuk mengantisipasi kemajuan pembangunan ekonomi di negara tetangga kita, yaitu Sabah Malaysia, Filipina, kemudian Taiwan, dan Brunei gitu ya. Pulau Sebate yang dibagi dua, Indonesia dan Malaysia, itu sudah dikapling-kapling jadi beberapa desa. Maaf, bukan desa, beberapa kecamatan, walaupun wilayahnya sempit. Kenapa kok bisa? Karena nanti akan menjadi kota yang secara administratif siap gitu ya. Demikian tadi ulasan sekilas tentang kajian daerah perbatasan dalam payung besar antropologi pembangunan ya, di prodi sosiologi dan antropologi. Jadi itu sifatnya baru seujung jari dari kajian kita yang luas gitu ya tentang pembangunan. Namun kalau dari aspek antropologi, perspektif antropologi pembangunan itu yang kita pilih, yang kita kaji bersifat unik ya, kadang-kadang jarang dikerjakan, jarang diambil oleh para ahli ilmu yang lain. Terima kasih.